warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber hebat yang hari ini akan mencerahkan kita semuanya. Ya, kami hormati Bapak Ibu pengurus PGRI Provinsi, secara khusus Biro Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Ibu Hari dan Bu Katarina, Bapak Ibu Ketua dan Pengurus PGRI Kabupaten Kota, mungkin secara khusus yang hadir lebih banyak dari teman-teman bidang pemberdayaan perempuan dan pengembangan PRI, peserta seminar yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama pada hari ini memperingati Hari Kartini, sekaligus kita bersama-sama menyelenggarakan webinar untuk meningkatkan, saya kira, tidak saja bagaimana peran para perempuan, tetapi lebih dari itu. Saya mohon izin sebentar, baterai saya mau habis. Baik, mohon untuk berkenan menunggu untuk seluruh peserta. Kita akan menanti kembali untuk kehadiran Bapak Dr. Muhdi. Mohon maaf. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita, terutama para eh, eh, usaha dan korban PGRI. Atas nama pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Biro Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Profesi yang menyelenggarakan acara pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kita bersama-sama menyadari betapa besar ya peran Raden Ajeng Kartini yang alhamdulillah kebetulan juga orang Jawa Tengah. Saya kira seharusnya menginspirasi kita semuanya, para perempuan, sehingga paling tidak saat ini kita tidak lihat ya secara signifikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun mungkin masih dirasakan di sana-sini hal yang perlu ada upaya-upaya akselerasi atau peningkatan. Namun demikian, kesempatan ini dalam perspektif saya semestinya apabila para Indonesia memposisikan diri sebagaimana dicontohkan oleh Raden Ajeng Kartini dalam kondisi yang waktu itu serba keterbatasan, dalam kondisi mungkin di lingkungan yang tidak memungkinkan dia melawan ya, tetapi tetap saja menunjukkan Raden Ajeng Kartini adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang mampu membangun akses dengan eh, berbagai pihak, bahkan pada sesuatu yang mungkin belum mungkin menjadi mungkin di Raden Ajeng Kartini, yaitu melakukan, katakanlah, sebut saja ya, kita lihat bagaimana membangun komunikasi dengan dunia luar, misalkan dari Belanda, bahkan itu adalah negara yang kita kenali sebagai penjajah bagi kita. Namun Kartini tetap Kartini sebagai ibu, sebagai istri yang tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam perspektif saya, saat ini sebenarnya yang perlu akselerasi para perempuan Indonesia membuktikan diri bahwa dirinya setara. Ini yang paling penting, bukan dengan cara misalkan memaksa, misalkan, loh, saya kan harus dihargai, saya kan harus diperlakukan yang sama, tanpa memposisikan diri sebagai orang yang memang tidak boleh dibedakan.
terutama kan disebut dalam konteks ini dalam dunia kerja, dalam organisasi dan sebagainya. Sehingga kalau minta disamakan tetapi dirinya minta juga dibedakan dalam kewajiban-kewajiban, misalkan ini saya kira akan mengganggu upaya kita bersama. Pasti kita harus memahami bahwa terkait dengan kodrat perempuan memang harus diberikan perbedaan perempuan. Tetapi dalam kompetensi, dalam kapasitas menjalankan tugas sehari-hari di tempat pekerjaan atau di lingkungan sebut saja masyarakat atau organisasi, saya pikir ini harus para perempuan Indonesia menunjukkan diri bahwa apa yang beda dengan kami. Saya melihat banyak perempuan justru melebihi daripada laki-laki. Inilah yang saya kira mestinya menjadi keunggulan karena apa? Perempuan memang memiliki sebut saja mungkin bawaan yang sebenarnya sangat positif atau mungkin bahkan menjadi kelebihan dibanding laki-laki. Bahkan saya sering juga mungkin menyampaikan dalam sebut saja pelatihan-pelatihan kepemimpinan, perempuan Indonesia cocok ya menjadi pemimpin di Indonesia dengan karakternya. Maka laki-laki yang ingin menjadi pemimpin yang diterima oleh oleh katakanlah masyarakat, diterima oleh bawahannya, barangkali juga harus belajar atau mencontoh sifat-sifat perempuan yang lebih peka, yang lebih berempati, yang lebih sabar, yang lebih tekun, yang lebih disiplin. Ini yang kadang-kadang perempuan jauh lebih unggul daripada laki-laki. Walaupun sebaliknya, dalam kepemimpinan ada mungkin laki-laki memiliki kelebihan yang menurut saya para perempuan juga harus mencontoh atau katakanlah mengadopsi bagaimana sikap pribadi laki-laki mungkin yang dibutuhkan di kepemimpinan, di kantor atau di masyarakat. Ini hal-hal yang saya kira perlu karena pada saat menjadi pemimpin berarti memimpin semua, memimpin laki-laki dan memimpin perempuan. Maka bagi laki-laki kalau menjadi pemimpin juga jangan lupa yang dipimpin, dan kepada perempuan yang menjadi pemimpin jangan lupa bahwa yang dipimpin juga ada laki-lakinya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya, mohon maaf ini para sumber menyampaikan karena nampaknya yang hadir di sini adalah pemimpin-pemimpin, calon calon-calon pemimpin ke depan. Saat ini berbagai kebijakan masih, Bu Rektor ya, masih negara ini memberikan katakanlah mungkin kalau kalau boleh menyebut regulasi untuk perlindungan perempuan. Ya, mungkin kita butuhkan itu. Tetapi sekali lagi aturan eh, sekeras apapun kalau tidak diikuti dengan para perempuan bergerak sendiri untuk memantaskan diri, untuk mengembangkan dirinya agar layak, maka saya kira aturan itu juga akan tidak berarti secara signifikan. Dan sudah kita buktikan, saya kira di organisasi PGRI, sekalipun ada aturan 20%, nggak usah 20 diatur 20% pun nyatanya ketua umum kita juga perempuan. Umpama tidak diatur pun akan terjadi karena kapasitasnya. Rektor UKRIS perempuan itu nggak usah, nggak ada di UKRIS, nggak ada aturan apa pejabat harus sekian persen ya Bu Rektor, nggak ada ya. Tapi faktanya rektornya perempuan, wakil rektornya juga ada 4, 2 perempuan. Ini contoh-contoh saja ya. Artinya sebenarnya inilah yang penting dimanapun para perempuan untuk terus ya berupaya meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kapasitasnya, sehingga pantas
untuk katakanlah memimpin, bahkan kalau perlu tidak harus sama dengan laki-laki, kalau perlu lebih, sebagaimana sudah dibuktikan di Indonesia bahwa tinggi banyak sekarang untuk prodi tertentu lebih banyak perempuannya daripada laki-laki. Ini adalah fakta. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini, karena di sini juga ada pengembangan profesi, saya berharap para eh, anggota PGRI yang sebagian besar guru dan guru adalah perempuan gitu ya. Ini perlu dicatat ya. Itu lebih banyak perempuan ya daripada laki-laki. Saya kira mari melalui pengembangan profesi para guru-guru menunjukkan sebagai guru-guru perempuan yang memang memiliki keunggulan. Karena menurut saya untuk menjadi guru perempuan lebih memiliki banyak keunggulan atau kelebihan yang secara kodrati dimiliki untuk menjadi guru yang dicintai, yang dihormati, yang ditunggu kehadirannya di kelas. Maka saya kira andai eh, profesi guru ini, orang-orang yang sebut saja menjadi guru yang hebat adalah para perempuan, menurut saya wajar apabila ke depan banyak pemimpin-pemimpin perempuan di dunia pendidikan. Dan menurut saya dua biro ini sangat berkorelasi untuk meningkatkan apa namanya peran perempuan. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena kebetulan di Jakarta dan saya akan rapat ini dan tidak pakai baju PGRI. Mohon maaf ini karena sedang bekerja sebagai anggota DPD. Saya ingin sampaikan beberapa hal yang mungkin juga perlu disampaikan pimpinan saudara-saudara terkait dengan eh, aspirasi dari teman-teman. Yang pertama, yang paling besar adalah betapa sulitnya pindah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, terutama bagi P3K. Saya berharap saat ini bisa disampaikan PKD di daerah masing-masing kalau masih ada kesulitan bahwa pemindahan guru atau ASN yang lain dari satu instansi ke instansi lain sepanjang dalam satu kewenangannya. Guru SD pindah dari sekolah satu ke sekolah lain di kabupaten atau kota yang sama. Guru SMA, SMK, SLB ya masih dalam provinsi yang sama. Itu sebenarnya sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah atau BKD, Dinas Pendidikan, namun harus masukkan dalam sistem IMUT ya, integrated eh, mutasi milik BKN atau aplikasinya BKN untuk apa? Agar data yang eh, dipindahkan, kata dimutasikan itu eh, terintegrasi atau sama antara data daerah dengan pusat. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya dengan Bu Suci ketemu Bu Kepala Dinas Pendidikan yang sedang mengajukan 600 ya, tapi belum ada ini. Lalu alhamdulillah kemarin disampaikan ke saya sudah dihubungi langsung oleh Kepala PKN untuk segera diproses karena itu tidak perlu repot-repot sampai ke Jakarta kan. Yang kedua, Bapak Ibu, usulan terkait teman-teman guru yang studi lanjut tetapi gelarnya belum boleh dipakai. Kita sudah upayakan dari beberapa waktu dan pada Maret kemarin sudah keluar surat edaran nomor 3 eh, Kepala PKN ya 2025 bahwa semua guru sekalipun tidak melalui proses izin belajar apabila benar telah memperoleh ijazah di perguruan tinggi yang sah, yang benar ya, dipersilahkan menggunakan gelarnya, tidak boleh dihalangi. Dan tolong disampaikan kalau masih ada yang belum paham para kepala BKD, kepala dinas ya, untuk menindaklanjuti itu karena sudah ada surat edarannya.
Saya berharap bahwa para guru yang sudah susah payah, apalagi dengan biaya sendiri, studi lanjut, eh, bisa menggunakan gelarnya dan bisa meningkatkan kepercayaan dirinya berdiri di depan kelas. Tetapi sekali lagi, gelar itu tidak ada artinya apa-apa kalau Bapak Ibu ternyata meningkatkan kualifikasi, tidak meningkat kompetensi, atau tidak berkembang profesionalisme dirinya. Ini saya kira yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan tahun ini untuk tahap 1 semua SK akan keluar sebelum Oktober. Yang kemarin belum dapat formasi segera akan diberikan SK P3K paruh waktu, dan pada waktu berikutnya akan keluar sebagai ASN penuh waktu. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun baik untuk kita semuanya, dan saya berharap para pengurus yang hadir di sini ajak ke teman-teman P3K yang sudah apa namanya diangkat untuk yang belum menjadi anggota PGRI bergabung bersama eh, PGRI. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar dan rakor ini kesan Webinar. di tempat kerja, tantangan peluang dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.